Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bagi engkau yang percaya engkau diselamatkan, engkau yang tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, hanya Yesus yang pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Allah Bapa sudah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau percaya, engkau menikmati yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman menyertai kita. Dan selamat malam, dan kita rilekkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita istirahat, dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya biarkan iman kami bertumbuh dalam Engkau dan melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah ia menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Orang bilang, udah makan. Dia udah kelaparan ini, tapi kita nggak kasih dia makanan. Ada orang pernah datang kemari minta. Lalu dia bilang, saya tidak dapat makan. Terus saya bilang, pada waktu itu uang saya tinggal 50.000. Saya katakan, tukar. Kamu duduk 5.000, saya duduk 5.000. Tidak 1-2 kali orang datang kemari yang minta baju, yang minta beras untuk mereka bisa ya berhari lebaran dan macam-macam lah ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah iman itu harus ada tindakan. Nah, tema kita adalah iman menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi iman itu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dari pembacaan kita bisa menarik kesimpulan, true faith, iman yang baik itu atau akan mentransformasi segala perbuatan kita. Akan mengubah segala perbuatan kita. Yang tidak baik itu dibuatnya menjadi baik. Yang pelit dibuatnya berkemurahan. Yang tidak mengasihi dibuatnya mengasihi. Yang benci dibuatnya mengasihi. Jadi yang pertama itu, kita melihat orang-orang percaya itu, apakah hidup mereka mengalami transformasi ilahi, transformasi Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan itu diejawantakan melalui perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam tindakannya, dalam perbuatan yang nyata. Jangan yang seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu. Udah tahu orang kedinginan, nggak dikasih baju panas. Udah tahu orang kelaparan, tidak ditolong. Tidak diberi makan. Itu bukan iman. Yang kedua, kata firman Allah, oleh iman kita akan menunjukkan pelayanan yang terbaik. Jadi oleh iman kita ini yang Tuhan kita miliki ini, kan temanya adalah iman menghasilkan
perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi oleh iman kita, ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, the best. Sama seperti Yesus memberikan pelayanan terbaik dalam hidup kita. Ya, contoh sampel kecilnya itu adalah bagi keluarga kita. Bagaimana anak terhadap ayah, ayah terhadap anak, ibu terhadap suami, suami terhadap istri. Saya sering katakan kami adalah tim. Istri saya masak, semua menyediakan makanan untuk saya. Karena saya ini orang yang agak sedikit tidak akan makan kalau nggak disediakan. Terkecuali istri saya ada di luar kota. Tapi kalau dia di sini, biar jam berapa saya akan tunggu untuk istri saya itu menyediakan makanan. Karena saya bukanlah orang yang cerewet-cerewet untuk makanan itu. Kapanpun dia ada, udah waktunya pasti disediakan. Dan saya juga tidak pernah, udah jam berapa ini apa begini, enggak pernah. Karena Tuhan anugerahkan saya perut yang bisa elastis. Ya. Dan itu saya rasakan bahwa bagaimana baiknya Tuhan itu. Dan saya bayangkan kalau istri saya harus dia mencuci, harus dia menyetrika, ya. Anda bisa bayangkan betapa lelahnya dia. Kalau sakit bagaimana? Nah, itu sebabnya saya katakan sudah menyetrika, mencuci, bukan setahun 2 tahun saya lakukan. Sejak orang yang pembantu kita itu suka mencuri, itu sudah kita saya sudah lakukan. Sampai hari ini. Dan tetap kuat sehat, tetap dalam anugerah Tuhan. Yang mau saya katakan adalah kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Walaupun kadangkala ada rasa malas, ada rasa tetapi kita harus tetap mau melakukan. Saya sering katakan begini, saat kamu tidak mau berolahraga, berolahragalah. Saat kamu ingin berolahraga, berolahragalah. Saat kamu tidak ingin membaca, membacalah. Saat kamu ingin membaca, membacalah. Walaupun hasilnya akan beda. Kalau saat kamu membaca, itu tentu ketenangannya akan lebih Tapi saat kita malas membaca, tapi harus membaca, itu memang ada dampaknya, tetapi tidak seperti ketika kita mau membaca dengan segala keikhlasan. Sama dengan membaca firman Allah. Saya mau katakan dengan jelas, kalau engkau tidak mau membaca firman Allah, bacalah. Kalau engkau membaca, bacalah. Artinya apa? Tidak ada hari tanpa membaca. Supaya melalui firman Allah yang diingatkan kepada kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tahu 31.176 ayat ini? Memangnya kita hebat? Untuk menaruh ratusan ayat aja di kepala kita ini begitu sulitnya. Ratusan saja, jangan puluhan ribu. Ratusan saja. Itu kita harus jatuh bangun kita itu. Jatuh bangun aku mencintai. Ya, tapi saya mau katakan, ya itu harus kita lakukan. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan lalu kita tidak pernah baca firman Allah. Kita tidak pernah memperkatakan firman Allah, kita tidak pernah men-sharekan firman Allah. Mustahil lah. Ya. Jadi oleh iman kita melakukan pelayanan yang terbaik dalam hidup ini. Example yang terkecil itu saya katakan dalam rumah kita. Makanya sering saya katakan,
kita akan bisa melihat orang itu hidup benar-benar adalah di dalam keluarganya. Ada di luar seperti malaikat, di dalam seperti penjahat. Di dalam rumahnya ini, di luar kelihatan sangat mengasihi orang lain. Di dalam rumahnya, semua anak-anaknya dibenci. Istrinya dilalu tangan, boy. Makanya kalau ada orang lalu tangan kepada istrinya, saya ini, biar saya orangnya kolerik, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Belum pernah tangan saya ini lalu, kaki saya lalu kepada istri saya, nggak pernah. Hampir 30 tahun. Karena saya sadar, saya tahu firman Allah bahwa istri itu adalah teman pewaris kerajaan Allah. Masa teman pewaris kerajaan Allah dikebak-kebuk? Makanya kalau ada orang yang sampai samsak istrinya itu, saya lapor sama polisi. Akhirnya polisi datang, ditangkap dulu. Kalau sudah sampai berdarah-darah kan nggak mungkin kita bisa apa ya itu. Tapi kita masukkan di dalam penjara. Nggak tahu kalau dia dengar pun khotbah saya nggak apa. Karena saya tidak suka orang lalu tangan. Dan tidak 1-2 orang saya masukkan dalam penjara. Ya setidak-tidaknya setelah keluar dari penjara, itu shock terapi bagi mereka. Akan ada sedikit perubahan. Karena sudah ada di situ, pasti ada perjanjian di situ. Makanya kalau ada di jalan, ini karena kita rumah, dan saya udah katakan, saya lihat lalu tangan, saya akan pasti datang sama dia. Jangan lalu tangan. Kalau enggak saya laporkan. Kadang-kadang apa? Terus saya telepon, dia lari. Memang kadang-kadang orang sok hebat kalau belum polisi datang, tapi kalau udah polisi datang, ciut. Kadang-kadang orang bilang, kamu nggak takut ya? Gitu. Loh, apa yang kita takuti? Negara ini negara hukum. Masa kita membiarkan orang lalu tangan ditampari di depan kita, ditunjangi? Apa itu tunjangi? Disepak gitu loh, ditunjangi. Ya dasar orang Batak itu ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus tetap tinggal dalam kasih-Nya. Yang ketiga, oleh iman kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Kita menunjukkan ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada manusia, sayang kita, tindakan kita yang betul-betul sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Itulah yang disebut iman menghasilkan perbuatan baik, yang tidak memberontak kepada dosa, yang tidak menyerahkan diri kepada kejahatan, yang tidak melakukan kejahatan itu sendiri, tetapi betul-betul menjaga. Saat di mana kemampuan kita seperti itu ada, makanya saya katakan, datanglah pagi-pagi sekali kepada Tuhan, sama seperti Yesus saja. Kalau Yesus itu pagi-pagi sekali, sebelum fajar menyingsing, dia datang kepada Bapa. Bahkan dia meninggalkan tempatnya. Kalau saya kan nggak meninggalkan tempat. Bukan berarti saya super hebat, bukan. Jadi kalau saya misalnya jam 2 saya bangun, saya berjuang sampai jam, ya kalau minimal setengah jam. Karena itu masa-masa ngantuk. Berat itu jam 2 itu. Kalau dibandingkan jam 4, kita udah biasa. Kalau jam 2, jam 3,
Itu enak-enaknya tidur. Disitulah kita kadang-kadang mengalami deep sleep-nya kita. Tapi ketika kita diingatkan Tuhan untuk berdoa, kita harus, ya Tuhan datang. Bukan karena terpaksa dan dipaksa, bukan. Apa maunya Tuhan? Jadi saya berharap dan biarlah iman kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita bisa menunjukkan ketaatan kita yang sesungguhnya kepada Allah, dengan menunjukkan kita bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Karena taat itu identik taat, mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya, dan menjauhi segala larangannya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan senantiasa membawa kita kepada pertumbuhan dalam perbuatan-perbuatan yang baik untuk kemuliaan Dia. Karena firman Allah katakan supaya kita melakukan apa saja demi kemuliaan Dia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus beriman kepadamu dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan percayalah bahwa Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya saat kita berdoa, Tuhan bisa hadir menjamah engkau. Ketika seseorang datang kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka sembuhlah. Dan pada saat itu, dia percaya, dan di tempat yang lain Tuhan menjamah. Dan Tuhan itu maha kuasa. Dan itu sebabnya jangan berkecil hati. Mari kita berdoa. Kalau engkau mau didoakan di malam hari ini, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan satu mengarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, jamah dalam nama Yesus, dan mereka sembuh dari segala sakit penyakit mereka, apapun itu, karena firman berkata Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi kalau engkau mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong engkau. Dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Semoga hal itu dinyatakan bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih, nyatakanlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa-Mu kami ditolong, oleh kebaikan-Mu kami menikmati segala pertolongan daripada Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih, dan terima kasih buat pertolongan bagi mereka, bagi semua yang sakit, yang mengalami kepenatan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan malam ini kita beristirahat tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.